Sekjen PDI Perjuangan akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penyitaan tas dan ponsel miliknya oleh penyidik KPK pada pemeriksaan saksi Senin kemarin. Mengapa pihak Hasto menilai tindakan penyitaan KPK adalah kesalahan yang fatal dan apa yang sebetulnya dicari KPK dengan menyita barang-barang Hasto? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI, Boyamin Saiman. Kami juga sudah berupaya mengundang pihak KPK namun tidak ada yang bisa bergabung dalam dialog ini. Oleh karena itu, selamat malam Mas Boyamin, Bang Roni. Selamat malam. Baik. Mas Setia, Mas Boyamin. Oke. Bang Roni, biasanya ya yang masyarakat awam ketahui gugatan pra-peradilan diajukan jika sudah ada penetapan tersangka. Tapi ini kan belum ada penetapan tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Jadi apa sebetulnya tujuan gugatan pra-peradilan yang akan dilayangkan oleh pihak Anda besok ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, berdasarkan putusan MK nomor 70, di situ dijelaskan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan. Dan di sini kami melihat dari proses penggeledahan penyitaan terhadap saudara Kusnadi, ini proses yang melawan hukum, proses yang tidak normal, proses yang tidak profesional. Saya perlu jelaskan bahwa posisi saudara Kusnadi ini adalah staf dari saudara Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto ikut mendampingi. Tapi di dalam proses pemanggilan saudara Kusnadi bahwa disampaikan oleh saudara Kompol Rosa menyampaikan bahwa Bapak manggil pada saudara Kusnadi sehingga Kusnadi dengan spontan masuk ke dalam dan naik ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 terjadi penggeledahan dan juga terjadi penyitaan yang merupakan barang milik pribadi ataupun catatan dan handphone milik Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Karena perkara Harun Masiku sudah diuji dalam persidangan, sudah diputus dan tidak ada satu bunyi putusan yang mengkaitkan adanya bukti antara para terdakwa dengan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami keberatan dalam hal ini karena apa? Karena saudara Kusnadi tidak diberitahukan terlebih dahulu dan juga pun proses waktu penyitaan penggeledahan tidak ada surat penetapan pengadilan. Kalau kita mengacu terhadap pasal 38 KUHP bahwa terhadap penggeledahan maupun terhadap penyitaan itu harus ada surat pengadilan, ketua pengadilan. Dan tetapi teman-teman KPK kan mempunyai SOP atau peraturan internal yang lain. Tetapi kita mengacu kepada panggilan saudara Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan di dalam konsiderannya adalah mengacu terhadap KUHP. Jadi sudah sangat jelas, jadi aturan mainnya sudah jelas. Dan langkah yang kita lakukan adalah kita sudah hari ini sudah melaporkan kepada Dewas dengan bukti bahwa saudara Rosa yang turun dari lantai 2 memanggil saudara Kus, membisik Bapak panggil, memakai masker, pakai topi itu ada. Dan itu sudah kita lampirkan dan kita juga pun segera akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Baik, oke. Mas Boyamin, menurut Anda langkah Hasto melawan KPK dengan mengajukan gugatan pra-peradilan apakah bisa membendung langkah KPK sekarang untuk memeriksa Hasto lebih dalam? Ya, sebagai tanda kutip ahli pra-peradilan, saya justru senang kalau Mas Hasto bersama Bang Roni akan menguji pra-peradilan terhadap penyitaan tidak sah. Karena inilah sarana yang elegan dan sarana yang terhormat untuk menguji apakah tindakan KPK sah atau tidak sah. Memang di Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 pasalnya pasal berapa? Di atas 40-an atau 30-an lah. Itu memang KPK di situ disebutkan untuk penyitaan maka undang-undang yang lain tidak berlaku. Nah, itu artinya KPK memang bisa menyita dan berwenang menyita tanpa izin pengadilan sebagaimana ketentuan KUHP yang disebutkan Roni tadi. Dan ini sudah diuji beberapa kali melalui pra-peradilan mulai zaman Nazarudin melakukan pra-peradilan penyitaan yang tidak sah, terus kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan terakhir ada yang ini, Sekjen DPR, baru aja didaftarkan kemarin, penyitaan tidak sah juga gitu. Nah,
juga sudah sebenarnya penyitaan ini mau diatur di undang-undang yang baru, revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, itu bahwa supaya tidak liar, penyadapan, penyitaan, penggeledahan itu harus izin Dewan Pengawas KPK. Namun oleh Mahkamah Konstitusi kemudian juga dinyatakan dibatalkan ketentuan itu. Artinya memang KPK dianggap berwenang untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari pengadilan. Tapi bahwa boleh tadi dikatakan Bang Roni misalnya harus izin pengadilan karena dasar pemanggilan KUHAP itu. Yaitu perdebatan-perdebatan yang justru kalau dibawa ke pra-peradilan, ke pengadilan saya dukung penuh itu. Tapi apapun itu ya sama aja pertanyaan kita ini mau nangkap orang kok malah gegap gempitanya justru manggil orang sebagai saksi. Malah kemarin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu melakukan penggeledahan rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara gitu. Terus kemudian manggil lawyer, manggil mahasiswa, dan kemudian katanya Alex Marwata mengatakan sudah terdeteksi pekan ini akan ditangkap gitu. Nah, ini kan mestinya terbalik, ditangkap aja saksi-saksi yang mungkin mengetahui yang diduga menghalangi penyidikan dengan menyembunyikan atau membantu biayanya baru dipanggil kemudian. Ini kan terbalik, malah justru gegap gempitannya di awal, penangkapannya nggak ada. Oke, penangkapannya sampai sekarang belum ada, Bang Roni. Tapi HP Hasto malah disita, dan disitanya itu sekarang. Apakah Anda juga mempertanyakan kenapa sih kalaupun mau menyita HP Hasto untuk mencari jejak keberadaan Harun Masiku, kenapa baru disita sekarang, tidak sejak 4 tahun lalu? Iya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa kita mendukung semua proses yang berjalan di KPK. Dari proses penyidikan, persidangan, Mas Hasto kooperatif hadir di pemeriksaan, kemudian di persidangan sudah diuji bersama, terbuka untuk umum, alat buktinya sudah diuji, saksi-saksi sudah dihadirkan, dan tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto. Dan juga kita menjadi pertanyaan karena apa? Setiap masuk tahun politik, isu Harun Masiku ini selalu naik, selalu dikaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan. Dan kalau kita lihat di tahun yang lalu ketika Saudara Mas Sekjen dalam hal ini mengkritik, ya mungkin beliau salah satu ya dari beberapa politisi yang berani menyampaikan autokritik, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat grafiknya, keterkaitan antara isu Harun Masiku dengan Hasto Kristianto itu akan naik lagi gitu. Kita sudah lihat dari bulan Agustus, kemudian ketika Oktober putusan MK, kemudian ada pendaftaran Gibran, di situ grafiknya naik lagi. Kemudian ketika mengkritisi terkait dengan pemilu curang, mobilisasi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian kriminalisasi terhadap aktivis, kemudian kepada budayawan, kepada akademisi, itu naik lagi. Dan kalau saat ini kan kita lihat bahwa kita sedang menghadapi tahun pemilu, yaitu pilkada ya. Dan dalam hal ini naik lagi isu ini antara Harun Masiku dan Hasto. Jadi ada dugaan bahwa upaya yang dilakukan KPK ini kepada Hasto sifatnya politis ya, terkait dengan kontestasi politik yang akan segera hadir lagi, yaitu pilkada. Tapi Mas Roni mungkin dijawab dulu sebetulnya apa sih yang ada di buku catatan Hasto, yang ada di HP Hasto sehingga penyidik ingin menyitanya? Jadi begini ya, bahwa buku yang ada yang dibawa oleh Saudara Kusnadi adalah terkait dengan strategi pemenangan pilkada PDI Perjuangan nasional, gitu, dan juga pun strategi partai. Yang menjadi pertanyaan kenapa buku ini ikut disita, tujuannya apa, maksudnya apa? Ini kan terkait dengan kedaulatan partai, terkait dengan kebijakan partai, dan ini ruang privat Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan. Jadi kita melihat bahwa ini sudah kelewatan. Hal-hal yang tidak terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang sedang dicari, kemudian ikut disita. Dan juga Mbak Sylvia, ada ATM milik Saudara Kusnadi, itu isinya 700.000, itu juga pun ikut disita. Jadi menjadi pertanyaan, barang-barang yang tidak terkait kenapa ikut disita? Disinilah kita sangat menyayangkan ketidakprofesional penyidik dari proses memanggil Saudara Kusnadi untuk naik ke atas untuk mengambil handphone dan barang-barangnya. Ini kan seperti apa ya, heboh sekali ini handphone. Seperti Mas Hasto ini perkara yang seperti yang lagi rame ya, perkara 300 triliun ya, sampai. Roni, boleh saya tanya nggak itu Roni? Itu handphonenya Pak Hasto itu memang masih handphone 2 tahun yang lalu. Memang
tidak ganti handphone baru. Biasanya kan kalau dipakai itu kan rusak setahun ganti. Justru kalau itu handphone baru begitu tidak ada kaitannya dengan 4 tahun yang lalu begitu, kira-kira apa juga relevansinya? Boleh saya tanya nggak Roni, itu handphone baru nggak atau handphone 4 tahun yang lalu? Jadi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya dengan pemanggilan hari ini, pemanggilan kemarin dari KPK kan. Ini kan cara-cara seperti ini loh, menyita handphone untuk tersangka 300 triliun loh. Hebohnya luar biasa, cara-caranya tricky dan menurut saya ini menjebak dan ini tidak sesuai dengan hukum ya. Maka di sini kita menggunakan hak kita menyampaikan keberatan kepada Dewas agar diproses secara etik dan juga kita sampaikan nanti ke pengadilan untuk diuji pra peradilannya. Jadi di sini perlu kita sampaikan bahwa dugaan kami karena memang masa hasto kritis, jadi agak sulit kita Baik, intinya tidak relevan ya, menurut Bang Roni itu sudah menjawab ya pertanyaan dari Mas Boyamin. Mas Boyamin, sekarang saya ingin tanya ke Anda, soal apakah penyitaan barang-barang saksi itu lazim dilakukan oleh KPK? Dan kalaupun ini lazim, apakah ini adalah sebuah sinyal, sebuah tanda-tanda bahwa KPK sedang, apakah itu mempersiapkan sesuatu, apakah itu adalah dalam bentuk sprindik untuk kasus atau apa? Ini tanda-tanda apa kalau barang saksi disita? Ya, kalau ini misalnya handphone ini kan peristiwanya 4 tahun yang lalu. Kalau handphonenya masih utuh bagus itu rasanya nggak mungkin handphonenya Mas Hasto. Dan rasanya juga ketika mau diperiksa KPK masa apakah bawa handphone yang 4 tahun yang lalu juga, itu rasanya tidak sebodoh itulah gitu kan. Dan makanya saya tanya tadi, pasti itu handphone baru, apa relevansinya dengan perkara ini? Nah, kalau boleh menduga-duga analisa, ini kan istilah saya ya jangan kemudian bergembira dulu gitu. Bisa jadi KPK punya rumusan dianggap Pak Hasto itu yang menyembunyikan Harun Masiku misalnya, atau minimal membiayai gitu, atau tahu tapi tidak melaporkan, apakah begitu gitu loh. Tapi kan harus sprindik baru gitu loh, bukan untuk kasusnya Harun Masiku yang dugaan menyuap Wahyu Setiawan gitu. Jadi harus tertib administrasi kalau memang ada hal yang baru. Kemarin seperti Pak Ali Fikri katanya ada hal baru, informasi baru, berarti harus ada sprindik bahwa Pak Hasto dianggap menghalangi penyidikan karena menyembunyikan Harun Masiku misalnya. Itu loh berandai-andai loh ya ini kan, atau tadi jadi, tahu tapi tidak Mas Boyamin, apakah misalnya Maki menduga sudah ada sprindik yang diterbitkan misalnya terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku? Ya saya yakin belum, karena yang panggilan kemarin kan masih terkait dengan Harun Masiku yang kasus korupsinya. Sprindiknya juga sprindik terkait dengan Harun Masiku menyuap, itu panggilannya Pak Hasto kan itu. Nah dasar penyitaan kan juga itu. Jadi ini bisa jadi Roni nanti bisa pecah rekor itu, menang pra peradilan itu di pengadilan Jakarta Selatan bisa jadi gitu. Jadi ini yang terus terang aja kadang-kadang KPK itu belepotan kalau bicara administrasi. Misalnya kalah pra peradilan yang terakhir itu kan dengan Pak Edi Haryat, ternyata berita acara yang dijadikan bukti adalah berita acara saat penyelidikan. Sehingga dengan kunci begitu, ya hakim menerima mau tidak mau, karena alat bukti yang dipakai adalah salah satunya berita acara. Berita acara ternyata pada saat penyelidikan, bukan saat penyidikan. Ya jadi tidak sah alat buktinya. Bukan soal materinya Edi Haryat itu menerima gratifikasi atau tidak. Gitu. Dan itu kelihatan, loh gimana sih selevel KPK menjadikan alat bukti saksi orang, tapi pemeriksaannya saat masih penyelidikan, ya langsung kalah lah. Ini ya, mari kita tunggu Roni nanti beruntung atau tidak beruntung untuk menang. Oke, baik. Terakhir kalau begitu ke Bang Roni, Bang Roni, isu yang sama sudah beredar isu bahwa ada sprindik yang diterbitkan terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Apakah ini juga sudah sampai ke telinga Anda dan apakah sudah ada antisipasi? Ya, perlu kita sampaikan bahwa jangan sampai hukum ini dipakai untuk kepentingan politik ya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita menghadapi situasi politik, isu ini akan naik lagi. Ketika KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku, kemudian mencari-cari lagi hal yang lain. Menurut saya itu tidak fair. Jadi semua proses kita akan ikuti dan kita lihat saja. Kita juga dari tim hukum punya strategi juga dalam menghadapi situasi ini, dan kita juga pun sudah siap untuk pra peradilan. Baik kalau begitu. Oke, terima kasih Bang Roni Talapesi. Sayang sekali Mas Boyamin waktunya sudah habis.
Kan pernah saya gugat pra peradilan untuk persidangan in absentia setahun yang lalu. KPK nggak mau. Padahal itu kalau disidangkan in absentia selesai. KPK tidak akan dihajar ini politik dan lain sebagainya. Makasih Sylvia. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.